Kembali di Sinus Sore pemirsa, perkembangan penanganan terkini pasca kerusuhan akhir Agustus lalu disampaikan Bareskrim Polri sore ini. Disampaikan 959 dijadikan tersangka dalam aksi kerusuhan, di mana 295 diantaranya merupakan pelajar. Bareskrim Polri menggelar jumpa pers terkait dengan penanganan pasca kerusuhan pada bulan Agustus lalu. Jumpa pers digelar di gedung Bareskrim Polri Jakarta sore ini. Bareskrim tetapkan 959 orang sebagai tersangka demo anarkis, di mana 295 diantaranya merupakan pelajar. Jumlah tersebut berdasarkan penegakan hukum yang dilakukan di tingkat Bareskrim Polri dan 15 Polda jajaran di Indonesia. Para tersangka dijerat dengan berbagai macam pasal. Sejumlah barang bukti juga disita oleh kepolisian saat aksi unjuk rasa. Bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri bersama seluruh jajaran Polda, penegakan hukum hanya dilakukan terhadap pelaku yang melakukan kerusuhan. Jadi sekali lagi, penegakan hukum yang dilakukan oleh jajaran itu adalah semuanya pelaku yang melakukan kerusuhan, bukan masyarakat yang melakukan demo. Karena kalau demo memang itu sudah ada aturannya. Jadi itu yang kami tegaskan di awal. Sampai dengan saat ini Polri telah menangani 246 laporan polisi. Dari seluruh laporan tersebut, Polri telah menetapkan ada total 959 orang tersangka dengan rincian 664 tersangka dewasa dan 295 anak. Para tersangka dijerat dengan berbagai pasal sesuai perbuatannya. Ini pasal-pasal yang disangkakan kepada para tersangka. Ada pasal 160, 161 KUHP penghasutan, pasal 170 ini pengrusakan secara bersama-sama, pasal 187 KUH pidana pembakaran, pasal 212, 213, 214 melawan petugas yang berwenang dengan kekerasan, pasal 351 penganiayaan, 362, 363, 365 pencurian dan pencurian dengan kekerasan, pasal 406 pengrusakan barang, kemudian juga Undang-Undang Darurat Nomor 12 tentang kepemilikan senjata tajam, ada bom molotov dan petasan yang digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang anarkis. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang ITE, ujaran kebencian berdasarkan sara, pasal 32 ayat 1 ITE tentang manipulasi data elektronik. Perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, sebagai bentuk komitmen Polri dalam penegakan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, seluruh jajaran kewilayahan Polda dalam menangani anak terlibat dalam aksi kerusuhan telah mempedomani ketentuan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ini yang saya sampaikan tadi. Ini ada Ibu dari KPAI dan Kompolnas tentu nanti akan menyampaikan. Berikutnya berdasarkan rekapitulasi data anak yang terlibat aksi kerusuhan, maka dapat disampaikan sebagai berikut. Jumlah total 295 anak dengan rincian yang setelah diproses, 68 anak telah diproses melalui mekanisme diversi, artinya ini tidak melalui jalur hukum. Berikutnya 56 anak telah tahap 2. Tahap 2 berarti sudah selesai, sudah diserahkan kepada Kejaksa Penuntut Umum. Kemudian 6 anak telah berkasnya P21 dinyatakan lengkap, dan
160 anak ini masih berkasnya masih dalam tahap 1 pemberkasan proses. Disampaikan kepada rekan-rekan terkait dengan modus operandi dari beberapa perkara, ini bisa kita ambil modus operandinya. Modus operandi menghasut dan mengajak orang lain melakukan aksi kerusuhan melalui poster, siaran langsung di media sosial, dan grup WhatsApp. Kemudian juga ada modus menyebarkan dokumentasi kerusuhan, ini ada video pembakaran dan yang lain-lain, lewat media sosial dengan tujuan, ada narasinya, untuk memprovokasi, mengajak untuk melakukan perbuatan seperti yang ada di video itu. Kemudian modus menghasut untuk melakukan pembakaran dengan kekerasan terhadap barang atau orang, dan juga pencurian atau penjarahan. Ini fakta yang ada, pencurian, penjarahan, pembakaran kantor DPRD, ada kantor kejaksaan, kantor gubernur, kantor polisi juga ada beberapa, dan Mako Polres maupun Mako Pospol. Kemudian modus membawa, menyimpan, menggunakan bom molotov dan benda-benda berbahaya lainnya yang tentunya ini digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang anarkis tadi. Kemudian modus melakukan penganiayaan terhadap petugas dan masyarakat. Kemudian ini beberapa barang bukti, ini hanya sampel, beberapa contoh barang bukti yang ada ditangani oleh jajaran wilayah. Ini hanya sebagian saja yang bisa kita tampilkan foto-fotonya. Ada bom molotov. Ya, pemirsa, hampir 300 anak usia sekolah terlibat dalam kerusuhan pada akhir Agustus lalu. Siapa yang menggerakkan mereka atau bahkan siapa yang mendanai aksi kerusuhan pada Agustus lalu? Kita akan membahasnya lebih dalam, pemirsa, bersama anggota Komisi Kepolisian Nasional Ida Utari dan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Silvana Maria. Selamat sore Ibu Silvana dan Ibu Ida. Selamat sore Mas Bambang. Baik, saya mau ke Mbak Silvana. Sore Bu Ida. Ya, semoga dalam keadaan sehat selalu. Kita mau ke Ibu Ida terlebih dahulu. Ibu Ida, apa saja pasal dan alat bukti spesifik yang membuat menetapkan anak remaja ini sebagai tersangka? Ya, Mas Kevin, sebagaimana dirilis oleh Pak Kabar Reskrim tadi, kan Polri itu menetapkan seseorang menjadi tersangka itu kan alat bukti itu sudah cukup. Sehingga kalau kita mempertanyakan apa, tentu saja masing-masing berbeda. Karena ini kan banyak jumlahnya, tentu saja masing-masing berbeda. Ada peran di mana, tadi kan ada penghasutan, kemudian pelaku pelemparan, dan sebagainya, pembakaran, dan sebagainya. Jadi itu alat buktinya pasti saya meyakini bahwa penyidik sudah mendapatkannya. Dan itu menjadi tugas Kompolnas juga untuk mengawasi apakah dalam menetapkan tersangka itu memang sudah terpenuhi. Itu tugas kami sebenarnya. Jadi tugas kami itu mengawasi kinerjanya penyidik gitu.